Al-Fatihah itu satu surat yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Semua punya keistimewaan surah Al-Quran tanpa kecuali. An-Nur itu surah cahaya. Jadi kalau teman-teman ingin dibimbing oleh Allah punya cahaya dalam hidup, ya cahaya dalam berperilaku, bagaimana Allah membimbing kita supaya pandangan kita dapat bimbingan dari Allah, pendengaran dapat bimbingan. Itu ada 10 bimbingan utama di surah An-Nur. Ada cahaya di alam kubur, itu surah Al-Mulk. Orang yang biasa senang baca surah Al-Mulk, nanti itu diberikan cahaya ketika dia masuk di alam kuburnya. Silakan kalau nggak percaya buktikan rajin Al-Mulk, nanti saat masuk ke alam kubur akan terasa gitu. Kemudian ada lagi yang saat di hari kiamat, surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Al-Baqarah, Ali Imran itu spesial, dia bisa jadi pelindung saat ketegangan hisab. Ada yang suasana tegang, orang udah nggak peduli, yang penting pengen dihisab aja. Ya, nanti ada 7 golongan santai aja, tapi di tenda besar. Santai. Ya, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang saat di hari kiamat tenang aja mendapat naungan Allah, saat semua umumnya orang gelisah. 7 golongan ini ada al-imamul adil, imam yang adil. Ada kemudian yang paling indah itu rajulun, seorang laki-laki, atau syambun qalbuhu muta'alliqan bil masajid. Ada orang yang lekat dengan rumah Allah, jadi pengennya tuh ke masjid, pengen baca Quran di masjid, pengen itikaf. Ada syamban yatahabbani fillah, 2 orang yang bersahabat karena Allah. Cari sahabat-sahabat yang dekat tuh bisa saling mengingatkan, itu bersahabat sampai ke surga nantinya. Ada haditsnya. Ya, misalnya yang perempuan akhwat dengan akhwat, yang laki-laki ngingetin, yuk bangun tahajud yuk, gitu kan? Yuk baca Al-Quran, ayo kita ke majlis ilmu. Terus kalau ada berbuat yang kurang diingatkan, itu nanti di akhirat disatukan bahkan sebelum dihisab. Santai. Nah, tapi itu tendanya besar. Keluar dari tenda itu mustahil. Tapi ada 1 golongan yang bisa jalan-jalan saat hisab. Keluar dari tenda itu jalan aja. Dialah pecinta Al-Baqarah dan Ali Imran. Ahli Al-Baqarah dan Ali Imran. Hadisnya sahih di Al-Bukhari. Ka'annahuma ghamamatan. Orang yang sering baca. Bukan spesifik hafal ya. Ingat, bahkan baca. Dia mencintai Al-Baqarah, cinta Ali Imran. Sebelum tidur dia baca. Dia telaah itu. Itu nanti keduanya menjadi pelindung. Ka'annahuma ghamamatan. Jadi saat lelah, penat, padat, panas, itu jadi pelindung di atas kepala ya. Nah, kalau Anda punya bukunya Al-Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Jadi sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, pernah dengar? Ada Riyadus Shalihin 1896 hadis, beliau menulis namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Bagaimana bercengkrama dengan Al-Quran, ada petunjuknya. Nanti ada di halaman 52, terbitan Darun Nafais, paling kanan pertengahan. Itu dikisahkan orang yang senang sebelum tidur baca Al-Baqarah. Saking senangnya di kebiasaan. Dan itu saking dekatnya dengan surat itu, dia tertidur satu masa, belum sempat baca Al-Baqarah. Tiba-tiba dalam tidurnya kaget, dia bangun mimpi, terus tangannya tersenggol kawannya. Kawannya kaget, bangun juga, dia tanya, "Mas Bika, kenapa kamu begini?" Kata kawan yang tadi, "Wallahi ra'aitul fil manam laqad natahatnil Baqarah." Tadi saya di mimpi, di tidur saya mimpi, saya diseruduk Al-Baqarah. Al-Baqarah kan sapi betina gitu kan. Nah, diseruduk, bangun, kamu belum baca saya gitu. Nah, itu sampai begitunya gitu ya. Jadi kalau Allah sudah sayang dengan seorang hamba, terus dia dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjaga kita. Nah, Al-Fatihah dia spesial. Al-Fatihah itu kan ada alnya ya. Ya. Fatihah itu artinya pembuka. Fatihah itu artinya pembuka, bukan sekedar pembuka, tapi pembuka semua ragam kebaikan, semua jenis kebaikan. Nah, sebelum ada kalimat Fatihah ini masuk alif lam. Kalau kita belajar gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu khususnya, ya ilmu nahwu. Jadi ada 4 turunan bahasa Arab itu. Jadi ada nahwu, ada sharaf, kemudian sharaf 12 turunannya, ada balaghah 3 turunannya. Ada ma'ani, bayan, badi'. Ma'ani itu untuk memilih kata sehingga diksinya tepat untuk diungkapkan. Kayak kita mau bicara ke orang dewasa dengan anak kecil, anak muda beda kan? Bahasa milenial dengan bahasa yang senior lain ya. Nah, itu ma'ani. Bayan cara mengungkapkannya supaya jelas. Badi untuk memperindah kalimat supaya nyaman diterima. Jadi kalau kita mengajar seperti orang tidak tergurui, memerintahkan tidak tersinggung untuk kemudian diarahkan, itu badi ya namanya. Sama kayak Anda memuji, saling puji ya. Kamu cantik deh, itu biasa.
Tapi kalau kita katakan rembulan pun kalah oleh pesonamu saat ini, itu badi namanya. Yang terakhir arud. Arud itu sebetulnya ilmu untuk bikin puisi di Arab. Ada 16 rumusnya. 16. Jadi disebut bahar namanya. Ada tawil, tawilun lahulun al-buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Ada rajaz. Ya mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahrum ma'a zahri lahdil muqali fa anta yasali li wa sayyidi wa mawlali fa kam tayyibuli ghuzailun uqayqali qataftuhu min wadatin fi hadha ar-rajuli fa qala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali ya wailali fa qultu la tuwalwili fa bayyinu lu'lu ali qalat lahu hina kadha in radidul muqali kahatan ka khailali tabtabitam tabtabuli. Coba diulang. Itu orang Arab. Cuma nanti belakangan itu bisa jadi rumus untuk bisa membedakan cara baca Quran dengan cara bacaan di luar Quran. Bisa. Di puisi itu kan puisi Arab ada qasidah namanya. Ya qasidah itu asalnya bukan yang pakai rebana, bukan. Ya qasidah itu kalau puisi ada 7 bait disebut qasidah. Misal rumusnya madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada', itu asalnya qasidah. Dari bait puisi rumusnya madid. Ya, tapi orang jahiliyah dulu pun saat masuk Islam itu nggak pernah baca Quran dengan langgam-langgam ini. Ya, pernah ada riwayat sampai Nabi misalnya imam baca Quran dengan madid. Ya, tala'al badru 'alaina wadduha wal laili idza saja. Kan enggak kan? Jadi sejahiliyah-jahiliyah mereka pun itu nggak pernah digunakan langgam ini untuk baca Al-Quran karena memang beda. Jadi kaidah makanya nggak bisa musik misalnya sekarang lagunya dipakai untuk baca Quran, itu nggak bisa. Karena beda, ya beda ininya, frekuensinya lain. Nggak ada kan imam baca sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak ada kan? Ya bisa sih bisa, cuman enggak gitu ya, kan nggak enak kedengarannya. Itu ilmunya arud namanya. Dan ini ilmu bisa digunakan untuk mengukur pahala yang diberikan oleh Allah. Nanti lain waktu kita bahas. Nah, di ilmu nahwu ada al. Al ini punya 2 arti secara umum. Satu disebut ta'rif, ma'rifat. Ma'rifat. Ma'rifah. Yaitu huruf yang ketika melekat pada kalimat menunjukkan sesuatu yang khusus, spesifik. Kalau di bahasa Inggris, the mungkin ya, artikel the, car, mobil, umum. The car, yang ini nih, bukan yang lain. Pen, umum. The pen, yang ini, bukan yang lain. Nah, itu dalam bahasa Arab al namanya. Jadi kalau ada al, yang dimaksud yang ini, khusus, spesifik, bukan yang lain. Al pertama yang melekat pada Al-Fatihah, berfungsi ma'rifah, menunjukkan sesuatu yang khusus. Surah ini adalah surah pembuka yang sangat khusus karena dia disusun khusus untuk membuka surah-surah dalam Al-Quran. Jelas? Semua ayat Quran itu baik, dan pembuka kebaikan di ayat-ayat Quran disebut dengan Al-Fatihah. Jadi kalau Anda belajar Al-Fatihah dengan baik, maka Anda akan temukan bahwa surah ini khusus ditempatkan membuka untuk semua untayan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, al di sini kenapa disebut Al-Fatihah? Karena surah ini khusus ditempatkan untuk membuka bacaan dalam sholat. Jadi ketika kita mulai takbir, Allahu Akbar, rukun bacaan pertama dalam sholat itu Al-Fatihah. Jadi kalau bapak, ibu, teman-teman, ikhwan, akhwat tidak baca iftitah, itu sholatnya masih sah. Karena sunnah hukumnya. Tapi kalau Anda sengaja nggak baca Al-Fatihah, maka Anda mengulang sholat, batal hukumnya. Jelas? Nah, yang dahsyat yang mau saya sampaikan, ini rahasianya. Awas, saya fokus ya, ini rahasia dan diantara kita saja. Oke. Disebut alnya yang kedua dengan istighraq, namanya istighraq. Ya, jangan hafalkan istilahnya, yang penting paham maksudnya. Istighraq itu al yang menunjuk makna yang komprehensif, holistik, sesuatu yang menyeluruh. Semua menyeluruh sifatnya tanpa kecuali. Contoh begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al di situ mencakup semua maknanya, komprehensif, seluruhnya tanpa kecuali. Makanya ketika hamdun artinya pujian, alnya diartikan segala. Lihat terjemahan, segala puji hanya milik Allah. Alnya semua, jadi semua jenis pujian kembali ke Allah.
Nah, konsekuensi fikihnya, kalau kita katakan semua pujian hanya milik Allah, berarti jangan mengambil bagian dari pujian itu, sehingga berkuranglah sifat pujian kita kepada Allah. Contoh, Anda punya anak nih, dilatih baca Quran, bagus, sampai hafal 30 juz. Tiba-tiba teman berkata, oh Masya Allah, ukhti, akhi, anaknya pintar sekali, bagus, hafal Quran. Anda katakan, Alhamdulillah, semua karena Allah. Cukup. Jangan tambahkan lagi. Kalau Anda tambah, berkurang pujian itu. Ya, saya juga berdoa sih, malam-malam saya doakan, terus saya latih juga, kirimkan pada guru yang baik, itu jadi wasilah, nah, itu berkurang. Jelas ya? Anda sakit, kemudian ke rumah sakit, terus kaki sudah mulai agak baik, teman-teman nengok, gimana kondisinya bro? Ya kawan, bagaimana kondisinya? Alhamdulillah, sudah baik. Nah kalau sudah Alhamdulillah jangan ditambah. Ya walaupun sedikit, ya walaupun meskipun barangkali itu hilang semua. Karena ada al. Nah sekarang, masukkan ke sini. Tadi teman kita baca Al-Fatihah, fungsi yang kedua, dia ini. Istighraq menunjuk pada makna semua tanpa kecuali. Kalau digabungkan dengan makna ini rahasianya. Pembuka jenis kebaikan. Masuk al di sini. Maka surah Al-Fatihah, seluruh ayatnya, kalau dipelajari dengan benar dan diamalkan, dia akan membuka semua jenis kebaikan yang diharapkan dalam hidup. Orang ingin sukses, pelajari Al-Fatihah, maka akan dibuka kesuksesan. Ada yang sakit, ingin mendapat kesembuhan cepat, pelajari Al-Fatihah. Di situ ada rahasia bagaimana mendapatkan kesembuhan cepat dari Allah. Orang ingin rezeki, ingin ilmu, pelajari Al-Fatihah. Maka di situ ada nilai-nilai kebaikan yang cepat dibuka. Makanya satu-satunya surah dalam Al-Quran yang banyak namanya, sesuai dengan objek kebaikannya hanya Al-Fatihah. Dia disebut Asy-Syifa, karena di dalamnya ada kandungan untuk mempercepat datangnya kesembuhan dari Allah.